Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, hadirin hadirat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Sebagai lanjutan materi kita semalam, kali ini saya akan fokus kepada masalah pernikahan usia dini dalam pandangan Islam. Masyiral muslimin, jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa dalam sejarah Islam memang terdapat pernikahan di usia dini. Bahkan itu dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Jadi ini sungguh sangat dini kalau pandangan kita sekarang. Tetapi hadirin sekalian, dalam konteks pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu ada campur tangan wahyu di dalamnya. Ada perintah Allah, dan sehingga dalam perjalanan selanjutnya kita lihat hikmah dan makna yang terkandung dalam pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Salah satu di antaranya adalah tujuan Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah itu adalah untuk melahirkan ulama besar dari kalangan wanita. Dan terbukti hadirin sekalian, Aisyah menjadi penghafal hadis yang lebih dari 2000 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah itu di usia tahun ke-10 kenabian. Jadi sekitar umur 51 tahun usia Nabi waktu itu. Dan Rasulullah rukhsah atau menyentuh, ya, kalau dalam istilah agama rukhsah itu nanti hidup bersama setelah 3 tahun setelahnya. Nanti di usia 9 tahun baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Aisyah. Artinya apa? Nabi tetap memberikan kebebasan kepada Aisyah untuk menikmati masa-masa kecilnya pada saat itu. Karena memang hadirin sekalian, di dalam agama kita sebenarnya tidak hanya melihat umur dalam pernikahan, tetapi harus juga diperhatikan faktor kemampuan dan kesiapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwaluhum. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kamu melihat pada mereka kecerdasan atau kematangan, maka serahkanlah harta mereka. Masyiral muslimin, jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pernikahan itu sesungguhnya adalah
bukan hanya soal sah atau tidaknya pernikahan, karena sesungguhnya kalau kita melihat syarat dan rukun pernikahan itu dalam agama kita tidak mensyaratkan umur, ya, tidak ada batasan umur. Hanya saja lagi-lagi seperti halnya dengan nikah siri, ada persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh negara kita, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelumnya mengizinkan pernikahan itu bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Lalu dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini itu dirubah menjadi baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan harus berusia 19 tahun. Jadi ini lagi-lagi soal aturan di negara kita. Tetapi pertimbangannya sesungguhnya adalah, kalau kita kaitkan dengan masalah agama, baik nikah siri maupun nikah usia dini itu dilihat dari prinsip, ada 4 prinsip yang harus kita perhatikan. Sehingga kenapa pemerintah kita dan disetujui oleh para ulama kita, bahwa pernikahan itu harus memiliki 4 prinsip kesiapan, ya, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, ya, memang harus ada 4 kesiapan yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri. Yang pertama adalah kesiapan mental, yang kedua kesiapan ekonomi, yang ketiga adalah kesiapan tanggung jawab, dan yang keempat kesiapan menjadi orang tua. Jadi hadirin sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah, jika pernikahan itu dilakukan tanpa kesiapan, maka yang terjadi, ya, ini yang sering terjadi adalah perceraian. Kasus yang saya sebutkan semalam hadirin sekalian, di tahun 2025 yang lebih 700 kasus perceraian, penyumbang terbesar kedua kasus perceraian adalah pernikahan usia dini. Yang ranking 1 itu adalah KDRT. Jadi penyebab perceraian yang terjadi itu lebih banyak karena ketidakmatangan pasangan suami istri itu, karena memang mereka belum siap. Mereka belum siap untuk membina rumah tangga, mereka belum siap untuk menerima kekurangan pasangan, mereka belum siap untuk menerima kekurangan pasangannya, mereka belum siap untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, mereka belum siap segala-galanya. Sehingga jika dipaksakan, maka itu akan terjadi, itu tadi terjadi perceraian, terjadi konflik dalam kekerasan dalam rumah tangga, juga menjadi putus sekolah. Anak-anak yang mestinya masih sekolah, masih melanjutkan pendidikan, harus menjalani pernikahan. Makanya hadirin sekalian, alhamdulillah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam itu memprogramkan beberapa program, ada namanya bimbingan remaja usia sekolah, ya, untuk mencegah pernikahan dini ini, ya, kerjasama dengan kantor, saya lupa namanya yang baru sekarang, BKKBN kalau dulu. Ini untuk bagaimana mencegah pernikahan dini, sehingga alhamdulillah juga untuk mendapatkan dispensasi nikah bagi pasangan yang ingin menikah yang berada di usia di bawah 19 tahun, harus ada rekomendasi dari dinas P2KB, ya, baru saya ingat, P2KB 3PA P3A. Jadi ini merupakan suatu kemajuan sesungguhnya di dalam perkembangan negara kita, bagaimana meminimalisir, ya, pernikahan dini yang terjadi. Namun hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ada beberapa sikap kita, ya, sebagai umat Islam dalam menyikapi isu ini sesungguhnya hadirin sekalian, bahwa pernikahan di usia dini, ya, termasuk pernikahan siri, sesungguhnya adalah kita harus menjaga maslahat, ya. Apa maslahat yang ditimbulkan? Karena dalam kaidah agama kita itu
menyebutkan bahwa kita harus lebih mendahulukan kemaslahatan daripada kemudaratan yang terjadi. Ya, mana yang lebih besar maslahatnya atau mudaratnya kalau anak itu dinikahkan di usia dini? Walaupun sesungguhnya kadang-kadang yang terjadi adalah itu karena ada juga karena faktor kecelakaan. Ya, dan inilah yang menjadi tantangan kita. Ya, kenapa bisa terjadi kecelakaan? Karena mungkin orang tua tidak menjaga anaknya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penggarisan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Karena memang terjadi fenomena hadirin sekalian, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, terkadang kita orang tua rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin majelis ta'lim, tapi anak-anak kita biarkan di luar. Kita tidak pernah kita jarang mengajak anak-anak kita untuk ikut majelis ta'lim, jarang mengajak anak-anak kita untuk salat berjamaah, jarang mengajak anak-anak kita untuk memperhatikan agama dan seterusnya. Ya, sehingga mohon maaf hadirin sekalian, sering saya katakan, jangan sampai kita asik-asik di sini salat berjamaah sementara anak kita masih tidur di rumah. Ya, kita mungkin pergi berjamaah salat duhur dan sebagainya, lalu anak-anak kita keluyuran ke sana kemari, ya, sehingga terjadi pergaulan bebas dan seterusnya. Akhirnya dampaknya adalah terjadilah pernikahan dini. Masyiral muslimin jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Jadi sesungguhnya adalah di samping menjaga kemaslahatan, ya tentunya juga kita menghindari kemudaratan. Ya, karena akan banyak sekali mudarat yang terjadi dari dampak pernikahan dini ini. Salah satu diantaranya itu tadi adanya perceraian, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, kita menegakkan keadilan. Kenapa pemerintah kita membatasi usia pernikahan itu dengan 19 tahun adalah sebenarnya untuk menegakkan keadilan. Dan yang paling penting sebenarnya yang keempat adalah melindungi hak perempuan dan anak. Karena jika ini terjadi sama halnya dengan nikah siri, ya, apabila dipaksakan nikah di usia dini dan tidak mendapatkan dispensasi di pengadilan agama, lalu kemudian dia paksakan untuk menikah, ya, kan ujung-ujungnya menikah siri juga namanya, karena dia tidak tercatat, tidak terdaftar di kantor urusan agama, sehingga tidak memiliki buku nikah. Begitu, ya, karena sering juga terjadi begini, biar dikasih nikah dulu, nanti dipaksakan supaya jangan dulu satu kamar, ya, ini kami bulan lama pak sekalian. Artinya tidak mungkin bisa kalau sudah nikah, ya, jangankan sudah nikah, belum saja nikah sudah sering berdua-duaan, apalagi kalau memang sudah sah. Siapa yang menjamin? Bilang tidak akan hamil dulu itu, ya, siapa yang bisa menjamin? Nah, olehnya itu hadirin sekalian, ketika lahir anaknya baru menjadi problem, ya, baru mau mengurus akte kelahiran, baru mau mengurus persuratan, tetapi tidak bisa mendapatkan buku nikah karena tidak ada isbat dari pengadilan agama. Nah, ini yang harus kita perhatikan hadirin sekalian. Olehnya itu jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan bahwa pernikahan dini, ya, termasuk juga nikah siri itu harus kita ketahui bahwa sebenarnya sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan itu, tetapi sebaiknya dicatatkan demi perlindungan hukum dan menghindari mudarat. Jadi lagi-lagi hadirin sekalian, kita harus makanya Kementerian Agama sekarang ini memprogramkan namanya GAS, Gerakan Aksi Pencatatan Nikah. Jadi diusahakan supaya nikah itu tercatat, supaya hak-hak warga negara itu terpenuhi dengan baik, ya, baik hak administrasi dan hak-hak lainnya. Yang kedua hadirin sekalian, pernikahan di usia dini itu secara mutlak sebenarnya tidak dilarang, namun harus mempertimbangkan kematangan dan kesiapan. Jadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa
dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu, ya, kita saja yang sudah usia matang, ya, dewasa, ya, usia 20 tahun ke atas menikah misalnya, masih kadang-kadang mendapatkan konflik dalam rumah tangga. Karena kenapa? Tidak bisa memahami konsep dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wahai laki-laki, jadilah pakaian bagi istrimu dan istrimu jadi pakaian bagi suamimu. Ini yang sering terjadi dalam rumah tangga, yang menjadikan konflik dalam rumah tangga, ketika seorang suami tidak bisa memahami hak dan kewajibannya terhadap istrinya, sebaliknya istri tidak bisa memahami hak dan kewajibannya kepada suaminya. Hak yang dia lihat hanya kelebihannya, tidak pernah melihat, tidak mau melihat kekurangannya, ya. Padahal ketika kita mau menjadi suami istri itu, supaya kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah, hal yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, ini bukan hanya untuk pasangan pengantin baru, pasangan pengantin lama juga harus mengetahui bahwa dalam rumah tangga itu prinsip yang paling bisa menjaga kematangan dalam rumah tangga itu sehingga bisa sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah bagaimana seorang pasangan suami itu bisa melihat kekurangan istrinya. Sebaliknya istri harus bisa melihat kekurangan suaminya tanpa menyepelekan kekurangan itu. Harus disadari bahwa istri saya punya kekurangan, tapi dia juga pasti punya kelebihan. Sebaliknya, saya juga punya kelebihan, tapi pasti juga punya kekurangan. Cuma yang kadang-kadang yang terjadi adalah kita pasangan ini kadang-kadang yang kita lihat hanya kelebihannya saja. Begitu muncul kekurangannya, kita lupakan kelebihannya. Ya, mestinya ketika muncul kekurangan pasangan kita, kita ingat kelebihan pasangan kita. Itulah yang akan menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, agama kita Islam ini mengajarkan keseimbangan antara hukum, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Jadi agama kita ini tidak hanya sekedar memegang prinsip hukum, tetapi juga ada tanggung jawab di dalamnya. Bagaimana tanggung jawab itu bisa berjalan dengan baik? Ya, tentu dengan prinsip-prinsip kematangan yang ada baik pada suami maupun pada istri. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri kita dan keluarga kita sehingga kita bisa mendidik anak-anak dan generasi kita. Usahakan nanti menikah di usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu di usia 19 tahun ke atas. Lebih kurang mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.